Jika berbicara tentang malam-malam Liga Champions, satu hal yang selalu terasa adalah betapa tipisnya batas antara dominasi dan kehancuran. Di panggung sebesar ini, satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh arah pertandingan. Itulah yang terjadi ketika Atletico Madrid datang ke markas FC Barcelona dan pulang dengan kemenangan 0-2 pada leg pertama perempat final di Stadion Spotify Camp Nou, sebuah hasil yang bahkan belum pernah mereka raih sejak tahun 2006. Barcelona sebenarnya tampil sesuai ekspektasi di awal laga. Mereka menguasai permainan, mengontrol tempo, dan terlihat lebih siap mengambil alih pertandingan. Namun semuanya berubah dalam satu momen krusial. Kartu merah yang diterima Pau Cubarsí menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Dari situ Atletico Madrid menunjukkan wajah berbeda lebih tajam, lebih disiplin, dan jauh lebih efektif. NetGol Plus kali ini akan mengulas bagaimana satu insiden mampu mengubah jalannya laga dan membawa Atletico keluar sebagai pemenang. Simak kisahnya sampai tuntas. Jika melihat bagaimana pertandingan ini berkembang, ada pola yang terasa begitu familiar. Barcelona seperti sedang merasakan ulang skenario yang sebelumnya dialami Atletico Madrid beberapa hari sebelumnya di La Liga, ketika Nico Gonzalez diusir sebelum turun minum dan mengubah arah permainan. Kali ini situasinya berbalik dan Julian Alvarez muncul sebagai sosok yang benar-benar membedakan jalannya laga. Gol pembuka Alvarez lahir pada momen krusial pada menit ke-45 sesaat setelah bek muda Barcelona, Pau Cubarsí, diusir akibat pelanggaran terhadap Giuliano Simeone. Tendangan bebasnya meluncur ke sudut atas gawang, mengubah arah pertandingan secara drastis. Gol kedua datang pada menit ke-70 melalui pemain pengganti Alexander Sorloth yang memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Barcelona. Barcelona bukan tanpa peluang. Marcus Rashford beberapa kali mengancam, bahkan sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Namun intensitas permainan mereka tidak konsisten. Disinilah Alvarez menjadi pembeda. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga terus bergerak, menekan, dan membuka ruang. Situasi serupa tidak sepenuhnya terlihat dari lini depan Barcelona. Ketiadaan Rafinha karena cedera memperjelas masalah itu. Robert Lewandowski masih tajam di kotak penalti, tetapi kontribusinya di luar itu terbatas. Sementara Ferran Torres belum memberi dampak signifikan. Barcelona kini memang tengah mencari penyerang nomor 9 baru. Alvarez meski mahal, digadang-gadang menjadi gambaran ideal profil penyerang yang Barca butuhkan. Julian sedang dalam performa luar biasa, kata Antoine Griezmann seperti dikutip dari ESPN. Dia punya sesuatu yang spesial dan saya harap dia bisa membawa kami hingga final. Hasil ini menempatkan Atletico dalam posisi sangat menguntungkan menjelang leg kedua di Madrid. Barcelona masih memiliki peluang, tetapi harus mengejar defisit 2 gol. Jika melihat angka-angka di balik pertandingan ini, ada satu gambaran yang langsung terasa kontras. Barcelona benar-benar menguasai hampir semua aspek permainan, sementara Atletico Madrid justru tampil jauh lebih efisien dalam memanfaatkan momen. Inilah sisi lain sepak bola yang sering luput. Dominasi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil akhir. Secara keseluruhan, para pemain Barcelona melepaskan 18 tembakan ke gawang Atletico, 7 diantaranya tepat sasaran, dibandingkan dengan hanya 5 tembakan dari tim tamu. 3 diantaranya tepat sasaran, dengan persentase penguasaan bola sebesar 58,3% untuk Blaugrana, serta 7 tendangan sudut untuk tuan rumah berbanding hanya 1 untuk Rogi Blancos. Meskipun rata-rata gol yang diharapkan, XGE, Barcelona mencapai 1,21 dibandingkan 0,45 untuk Atletico. Menurut statistik UEFA dan Opta, tim Katalan itu gagal memanfaatkan penguasaan bola dan tekanan terus-menerus, yang tercermin dalam 43 sentuhan di dalam kotak penalti lawan, dibandingkan hanya 9 untuk tim ibu kota, sehingga harus membayar mahal akibat kurangnya efektivitas. Kekurangan jumlah pemain menyebabkan penurunan performa fisik Barcelona pada babak kedua, yang dimanfaatkan oleh pelatih Atletico, Diego Simeone, untuk melancarkan serangan penentu melalui pertahanan yang terorganisir dan pergerakan cepat, sementara para pemainnya tampil lebih akurat dan mampu memanfaatkan momen-momen krusial. Penampilan gemilang kiper Argentina Juan Musso juga turut menggagalkan upaya Barcelona dengan 7 penyelamatan, dibandingkan dengan 1 penyelamatan yang dilakukan kiper Blaugrana, Juan Garcia. Di tengah kurangnya efektivitas, pelatih Barcelona, Hans Flick, berusaha memperbaiki serangan dan menutup celah di lini tengah serta pertahanan melalui pergantian pemainnya, terutama setelah pengusiran Cubarsí, di mana ia memasukkan Fermin Lopez menggantikan Lewandowski dan Gavi menggantikan Pedri.
karena cedera, lalu memasukkan Ferran Torres dan menarik keluar Marcus Rashford, serta memasukkan Ronald Araujo menggantikan Jules Koundé, sebelum memasukkan Alejandro Balde menggantikan Cancelo. Namun, semua perubahan ini gagal memberikan dampak positif, sementara Atletico mempertahankan pertahanan kokohnya, yang memastikan kemenangan berharga bagi mereka, dan membuat mereka semakin dekat ke semifinal turnamen kontinental terbesar. Memasuki leg kedua, pertarungan ini akan jauh lebih ditentukan oleh keberanian melakukan penyesuaian. Hansi Flick tidak lagi hanya dituntut mempertahankan identitas menyerang Barcelona, tetapi juga harus menemukan solusi konkret untuk menembus blok rendah yang sudah terbukti efektif. Ada kemungkinan ia tetap menggunakan struktur dasar 4-3-3, namun dengan variasi yang lebih tajam, seperti mempercepat sirkulasi bola, meningkatkan rotasi posisi di half space, serta mendorong fullback lebih agresif untuk menciptakan keunggulan di sisi lapangan. Salah satu kunci yang bisa diubah adalah cara Barcelona membangun serangan dari lini kedua. Pada leg pertama, progresi bola terlalu mudah dipatahkan karena minimnya pergerakan vertikal tanpa bola. Di leg kedua, Flick kemungkinan akan meminta gelandangnya bermain lebih berani menembus lini, bukan sekadar menjaga ritme. Ini penting untuk memecah struktur rapat Atletico yang selama ini nyaman menghadapi serangan statis. Di sisi lain, Diego Simeone hampir pasti tidak akan meninggalkan pendekatan pragmatisnya. Namun bermain di kandang memberi Atletico opsi tambahan. Mereka bisa tetap memulai dengan blok rendah 4-4-2 yang berubah menjadi 5-4-1, tetapi dengan transisi yang lebih cepat dan lebih berani ketika merebut bola. Dengan keunggulan agregat, Simeone justru punya kendali penuh untuk menentukan tempo pertandingan. Menariknya, Atletico tidak harus mendominasi untuk tetap berbahaya. Justru dengan memberi Barcelona penguasaan bola, mereka bisa menciptakan ruang di belakang garis pertahanan tinggi lawan. Inilah area yang kemungkinan akan dimaksimalkan. Serangan langsung ke ruang kosong, memanfaatkan kecepatan dan pergerakan tanpa bola yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Yang akan menentukan arah duel ini bukan sekadar strategi besar, melainkan detail-detail kecil di atas lapangan. Bagaimana positioning dijaga, kapan momen melakukan pressing dan seberapa efektif setiap peluang dimaksimalkan, semuanya bisa menjadi pembeda dalam laga dengan margin setipis ini. Performa luar biasa Julian Alvarez di laga ini seolah menunjukkan kepada Barcelona mengenai kualitas penyerang yang sangat mereka butuhkan. Pihak manajemen klub asal Katalan itu kabarnya menaruh minat besar kepadanya untuk menjadi suksesor Robert Lewandowski yang kian menua. Namun, nilai transfer sang pemain yang dipatok melebihi angka 100 juta euro, sekitar 1,7 triliun rupiah, akan menjadi tantangan finansial yang sangat berat. Atletico Madrid dipastikan tidak akan melepas aset paling berharga mereka dengan harga rendah setelah melihat kontribusi yang sangat signifikan. Yang membuat Alvarez berbeda bukan cuma soal angka gol, tapi profil permainannya. Ia bisa bermain sebagai striker utama, second striker, bahkan melebar jika dibutuhkan. Intensitas pressingnya juga tinggi, sesuatu yang sangat krusial dalam sistem Diego Simeone. Dalam banyak pertandingan, ia justru menjadi pemicu pertama tekanan, bukan sekadar finisher di akhir serangan.